Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maya Farsita Putri dari Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Yang saya hormati Ibu Ifah Masripah MM selaku dosen pengampu perilaku organisasi. Di sini saya akan mempresentasikan tugas ujian akhir semester 2 dengan materi stres dan konflik. Di sini ada pun tujuan pembelajaran. 1. Mendefinisikan pengertian stres. 2. Mengidentifikasikan stresor ekstra organisasi dan kelompok. 3. Memeriksa disposisi stres individu. 4. Mendeskripsikan konflik intrapersonal dan interaktif. 5. Membahas efek stres dan konflik. 6. Menyajikan strategi untuk menghadapi atau mengelola stres dan keahlian. Adapun pengertian stres. Stres adalah reaksi seseorang baik secara maupun emosional, mental atau psikis apabila ada perubahan dari lingkungan yang mengharuskan seseorang menyesuaikan diri. Stres juga bagian alami dan penting dari kehidupan, tetapi apabila berat dan berlangsung lama dapat merusak kesehatan kita. Dan selanjutnya munculnya stres. Kardiolog Robert Elliott memberi rumus yaitu berhubungan dengan stres dengan aturan 1, jangan meremehkan hal kecil. Aturan nomor 2, semuanya adalah anggap hal kecil. Tetapi dalam organisasi sekarang, hal kecil yang memengaruhi karyawan dan mereka tidak mengikuti arus. Stres menjadi hal umum dan terlegitimasi. Adapun dampaknya stres. Laporan Uni Eropa mengidentifikasikan bahwa adalah keluhan kesehatan kedua yang paling umum dalam pekerjaan, yaitu 1. Sakit punggung. Setengah hari kerja di Uni Eropa dihubungkan dengan stres. Selanjutnya, membedakan stres dan tidak stres. Stres adalah negatif disebabkan oleh sesuatu yang buruk. Energi tegang adalah keadaan stres yang dikarakteristikan dengan tekanan dan kecemasan konstan, dan stres tenang adalah stres dengan aliran dikarakteristikan dengan sedikit ketegangan otot dan ketegangan pikiran harus diwaspadai. Penting juga untuk menunjukkan bahwa 1. Stres bukan hanya masalah kecemasan. 2. Stres bukan hanya ketegangan saraf. Dan 3. Stres bukan yang selalu merusak buruk atau dihindari. Burnout. Di sini juga saya akan menjelaskan burnout. Burnout adalah jenis stres. Penelitian lain menganggapnya sebagai komponen. Burnout berbeda dengan stres, tapi keduanya istilah tersebut dapat dianggap sama dalam pembahasan ini dan akan digunakan secara bergantian. Penyebab stres. Penyebab stres ada beberapa. 1. Stresor ekstra organisasi. Organisasi sangat dipengaruhi oleh lingkungan eksternal. 2. Stresor organisasi yang terjadi di luar organisasi. 3. Stresor kelompok. Kelompok dapat menjadi sumber stres, yaitu kurangnya kohesivitas kelompok, kurangnya dukungan sosial. Untuk konflik sendiri, stres dan konflik digabungkan karena persamaan konseptual antar stresor, disposisi individu, dan konflik intra-individu. Konflik terbagi menjadi 4, yaitu konflik akibat frustasi. 2. Konflik tujuan. 3. Konflik peran dan ambiguitas. 4. Konflik interaktif. Adapun pengaruh stres dan konflik antar individu, yaitu
menyebabkan masalah fisik dan menurut masalah psikologis atau perubahan mood, tetapi seperti gejala stres, fisik, dan psikolog, masalah perilaku dapat dikendalikan, dikelola lebih efektif, dan dicegah oleh individu dan organisasi. Adapun strategi mengatasi stres dan konflik, solusinya adalah dengan mengatasi dan mengelola perilaku tersebut. Mengelola stres yang tidak terelakkan dan panjang adalah 1. Olahraga, 2. Relaksasi, 3. Mengendalikan perilaku, 4. Terapi kognitif, 5. Jaringan. Dan saya jelaskan sedikit tentang strategi mengatasi stres dan konflik. Dan di situ ada pun olahraga, yaitu olahraga seperti jalan kaki, jogging, berenang, bersepeda, atau bermain softball, bola raket untuk melawan stres. Meskipun hal ini disebabkan seperti masuk akal, akan dipercaya banyak orang dan dokter, masih belum dibuktikan secara konektif bahwa keraguan olahraga dapat membantu mengatasi stres dengan lebih baik, sekalipun memang pekerjaan untuk sementara, sehingga bisa bekerja dengan lebih baik di tempat kerja. Dan 2. Relaksasi, yaitu baik dilakukan dengan sederhana atau menggunakan teknik khusus seperti biofeedback atau meditasi. Tujuannya adalah menghilangkan situasi yang menekan atau mengelola situasi stres jangka panjang secara lebih efektif. Bersantai mungkin berarti bergelut dengan buku bagus di depan, perapaian atau menonton tayangan ringan. Dan 3. Mengendalikan perilaku, yaitu dengan secara sengaja mengelola anteseden dan konsekuensi perilaku diri. Orang dapat mencapai kontrol diri. Misalnya, manajer penjualan yang setiap hari menghadapi keluhan pelanggan dapat mengubah. Mereka juga dapat mengelola konsekuensi dengan memberi penghargaan kepada diri sendiri, dengan istirahat ekstra saat mereka bisa tetap tenang setelah berinteraksi dengan pelanggan yang marah. Selain mengelola perilaku mereka untuk mengurangi stres, orang juga dapat menyadari keterbatasannya dan mengibarkan bendera merah yang menandakan telah terjadi masalah. Mereka dapat menghindari orang atau situasi yang mereka tahu akan menyebabkan stres. Dan 4. Terapi kognitif. Selain teknologi kontrol perilaku diri, sejumlah psikolog klinis memasuki bidang stres dengan teknik terapi kognitif. Teknik seperti model emotif rasional Ellis dan modifikasi perilaku kognitif digunakan dengan strategi individu untuk mengurangi stres kerja. Penelitian menunjukkan bahwa orang dengan efikasi diri rendah mengalami stres secara emosi dan fisik. Tetapi orang dengan efikasi diri tinggi tidak terganggu dengan beban kerja yang berat. Tujuannya adalah memperoleh atau meningkatkan efikasi seorang dalam menghadapi stres sebagai strategi individu untuk mengurangi stres atau keadaan fisik dan emosi yang terkontrol. 5. Jaringan. Salah satu cara yang muncul dari penelitian psikologi sosial selama bertahun-tahun adalah salah satu cara yang muncul dari penelitian.
orang perlu dan akan dihitungkan dari dukungan sosial. Diterapkan sebagai strategi untuk mengurangi stres kerja. Hal ini membentuk suatu hubungan dekat dengan rekan kerja dan kolega yang berempati dan dipercaya yang merupakan pendengar yang baik dan membangun kepercayaan diri. Di sini pun saya ada daftar pustakanya. Saya mengambil dari Robert Moskanter, Power Culture in Management. Dan kita bisa lihat sendiri di layar kaca masing-masing. Baik. Sampai di sini saya ucapkan terima kasih. Apabila ada kata persalahan, sedikit kata, saya mengucapkan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.